Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burda Asni dengan NIM 180703029. Saya mahasiswa dari program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan waduk. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Benarkah keanekaragaman ikan pada waduk lebih tinggi dibanding sungai? Nah, jadi menurut saya tidak, karena waduk itu sendiri merupakan buatan campur tangan manusia, sehingga perlu adanya pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh manusia. Pada waduk juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, sehingga keanekaragaman ikan yang dibudidayakan harus melakukan adaptasi terlebih dahulu. Sedangkan pada sungai merupakan aliran air yang terjadi secara alami, sehingga keanekaragaman ikan yang lebih tinggi dibandingkan di waduk, karena sungai memiliki cakupan daerah yang luas. Selanjutnya pertanyaan kedua, benarkah pembangunan PLTA dapat berdampak negatif bagi kelestarian ikan? Jadi pembangunan PLTA itu sangat berdampak negatif bagi kelestarian ikan, yang dimana pembangunan PLTA itu memerlukan debit air yang lebih cepat dan lebih tinggi, sehingga menyebabkan ekosistem di laut itu terganggu dan menyebabkan sampah-sampah kotoran yang ada di dasar lautan ikut terangkat karena debit air yang tinggi. Sehingga pembangunan PLTA itu sangat mengganggu kelestarian ikan. Pertanyaan ketiga, PLTA penting, kelestarian ikan juga penting. Nah, bagaimana jalan tengahnya? Nah, jadi menurut saya sebaiknya dilakukan dengan pembangunan PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, karena hanya mengalihkan sedikit anggaran air. PLTUH juga biasanya tidak berbendung dan tidak mengubah debit air, serta tidak menghancurkan ekosistem yang ada. Selanjutnya pertanyaan keempat, pembangunan keramba jaring apung di waduk lebih banyak mudaratnya, benarkah? Nah, pembangunan keramba jaring apung terdapat pro dan kontra, di mana positif dan negatif, di mana di dalamnya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya itu karena menguntungkan, karena produk ikan yang lebih tinggi, sedangkan dampak negatifnya itu kondisi air itu berpengaruh terhadap kualitas ikan. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, maka akan dapat merusak ekosistem di sekitarnya. Namun, menurut sumber yang saya baca, jika sumber daya KJH itu hanya menyumbang 10% dari total limbah yang ada di air, maka hal tersebut tidak akan merusak ekosistem di sekitarnya dan tidak lebih banyak mudaratnya. Nah, sekian video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.